Saya datang ke pihak redaksi, Pak, sebenarnya berita yang saya buat itu benar adanya, tapi saya rekayasa. Silakan deh, Anda mau pecat saya berdosa ini. Dia peluk saya. Aku pernah mau dibunuh orang kan di sana gara-gara menulis satu berita yang menantang penguasa. Gedung kita mau dibakar. Pokoknya ini mempermalukan presiden katanya. Siniar Radio Ijen, Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Di hari ini kita kedatangan tamu. Tamunya keren, Bek. Ini Halo. ini beliau adalah bisa dibilang apa, Bang? Bisa dibilang Kiblat enggak juga. Bisa juga sih. Guru besar. Boleh lah. Suhunya. Guru besar kita lah. Guru besar yang kekecilan. Guru besar kita di Ijen sebagai Beliau adalah mantan orang nomor 2, Bek. Di Antara itu kalau mau tahu kantor berita nasional Indonesia. kalau orang nomor 2 berarti kalau di Ijen orang nomor 1 di Ijen lah ya. Berarti orang nomor 2 di Kemdikbud. Betul. Tajam kan? Ya enggak salah nama udah. Langsung. Itu kan kemarin. Oh, kemarin. Kita bicara yang hari ini. Tapi Okay. saya manggilnya Abah Topik karena biar lebih familiar, Ya. lebih akrab. Iya. Gitu kan? Kalau ngambil Pak ini kaku banget. Kaku banget ya. Emang. Ya udah, Pak. Oke, Abah Oke. Topik. Kita mau sharing tentang pengalaman Abah menjadi seorang wartawan, jurnalis, reporter, koresponden. Pokoknya saya mau tahu semuanya tentang profesi yang pernah Abah geluti selama puluhan tahun. Oke. Sebenarnya sama dengan profesi yang lain sebenarnya. Pertanyaannya, tukang bakso itu juga profesi jualan bakso gitu. Betul. Nah, cuma kebetulan jurnalis itu disebut profesi itu karena pertama ya, dia dilindungi kode etik. Oleh Oh, kode itu tuh. itu. Jadi tidak Satu semua sakti, pekerjaan yang dilindungi oleh kode etik itu. Kami di dunia jurnalis itu sangat takut hanya kepada dua, kepada Tuhan dan kepada kode etik. Kepada kode etik. Kenapa? Karena itulah sumpah profesi kita. Oke. Jadi Presidennya berani ya, Pak? ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kebetulan aja dia jadi seorang presiden, kebetulan mereka jadi ketua RT, itu kan kebetulan aja. Waduh. Di Oh, sama mata. 3 pasti. Iya. Istri. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita bicara soal bukan pribadi, bukan ini profesi. Profesi. Ada istilah di dunia jurnalistik itu, kalau kita mulai pertama tuh masuk tuh jadi wartawan muda itu, lo tahu nggak, dunia profesi ini nih sangat menantang dan juga bisa menemui kematian. Dalam teori jurnalistik itu disebutkan the journalist never dies. Wah, wartawan itu tidak pernah mati. Yang mati itu hanya orangnya. Kira-kira begitu. Iya juga sih. Apa betul ini? Udah matinya masih dungkit-dungkit bisa ya. Iya, apa betul ini? Ternyata fakta membuktikan bahwa Anda kenal Adam Malik? Kenal. Ya. Oke, Adam Malik itu adalah Wakil senior presiden. saya dan Wakil presiden. ya. Adam Malik itu mendirikan kantor berita Antara tahun 1937. Dia umur 16 tahun kalau nggak salah, dari Sumatera itu naik perahu turun di Sunda Kelapa, pakai sandal jepit, jatuh sandal jepitnya sebelah, jalan kaki lah sandal jepit itu dari Sunda Kelapa ke Jakarta. 16 tahun. Umur 16 tahun. Udah sebelah jatuh lagi. 16 tahun ngapain? Cerita itu Masih dia tulis dagang. dan hanya umur relatif muda dia mendirikan sebuah kantor berita. Betul. Jangan dikira seperti badan hukum sekarang. Zaman penjajahan itu, Bung. Zaman penjajahan. Berat banget. Tapi yang spirit bahwa jurnalis itu tidak pernah mati, itulah yang selalu ada di otak setiap jurnalis. Nah, saya termasuk orang yang alhamdulillah fokus menapaki itu. Lebih dari setengah hidup saya itu menjalani profesi itu, pasang dan surut dan lain-lain lah.
kalau ada lagi dan lain-lain dan lain-lain lagi Dan lah, lain-lain. kira-kira kayak gitu. Nah, saya kuliah di bidang hukum. Tadinya saya pikir untuk membela keadilan kebenaran itu pengacara aja. Hmm. Saya geluti itu dunia pengacara. Namanya Lembaga Bantuan Hukum. Iya. Dulu almarhum Buyung Nasution tuh. Oh, Wah, kita orang Gede muda itu banget tuh. bela orang miskin, tapi nggak dibayar loh. Sambil kuliah waktu itu saya masuk di situ. Saya pikir inilah ranah saya ingin menuntaskan cita-cita demi keadilan kebenaran itu. Wah, jadilah pengacara muda kan. wih, luar biasa. Saking idealnya kalau kita membela orang di pengadilan yang jauh dari kota itu, saya naik sepeda tuh. Saya gadaikan sepeda itu terminal, dapat duit, saya beli tiket bis, Hmm. saya pergi. Ini pengacara zaman dulu ya, Pak, Zaman ya? dulu itu, zaman dulu. Kalau bukan sekarang. Karena sekarang LBH, kan, LBH itu kan Beda. Beda. memang gratis. nggak dibayar, Pak. Nggak dibayar, sama sekali nggak dibayar. Kalau sekarang mah kenceng. Nah, Kirim sepeda tapi juga. itulah dunia idealis dan di wartawan juga ada seperti itu. Hmm. Kenapa saya meninggalkan profesi itu? Pada saat saya membela salah satu klien saya, di situ ada nego antara pengacara, hakim, jaksa dan kawan-kawan yang pemodal ini. Saya pikir kayaknya salah saya berada di sini nih. Oke. Saya catat di benak sejak itu, saya catat tuh ini adalah mafia peradilan. Saya orang yang tidak terlalu banyak waktu itu berani mengatakan itu dunia mafia peradilan. Begitu saya jadi wartawan, berita pertama yang saya geluti itu soal itu. Saya- Berarti iya. dari dulu emang udah ada. Ada. Berarti- Tahun 70-an itu sudah ada. Tahun 7 saya kalau nggak salah 78 79 lah kira-kira seperti itu sebelum saya kawin. Itu waktu itu masih koresponden posisi. Berarti Eh, belum ikut ke belum organisasi terjun banget. berita belum manual. itu dunia wartawan dunia pengacara itu belum jadi wartawan saya. Iya, iya. Tapi begitu jadi wartawan saya pikirkan tuh bagaimana membuat berita itu. Oke. Nah, ada teman kuliah karena waktu itu kenapa bisa saya tahu itu pengacara di kelas yang sama, hakim juga di kelas yang sama. Jadi satu angkatan, satu teman. Jadi Oke. ngobrol soal nego harga dan seterusnya itu ya gampang lah gitu, kira-kira gitulah. Saya pikir ini bukan dunia saya. Nah, waktu itu ada sebuah surat kabar punya Burhanuddin Bemdiah namanya. Ada surat kabar Merdeka di Jakarta. Saya suka menulis di situ, dapat duit, saya kuliah, Terus teman saya bilang, kenapa lo nggak jadi wartawan 100%? Gitu. Karena pada saat itu Abah sudah menulis. Sudah menulis, jadi ngirim, Oh. koresponden namanya. Benar. Nulis, tapi ya iseng, hanya untuk di benak itu bagaimana bisa dapat duit bertahan untuk kuliah. Oke. Nah, tiba-tiba ada dibuka pengumuman kantor berita Antara namanya. Kantor berita Antara itu salah satu jadi gini, di luar negeri itu dikatakan bahwa sebuah negara itu ada pemerintahan, ada rakyat, ada salah satu tiang pancang utama itu adalah ada kantor berita. Jadi kalau sebuah negara itu tanpa kantor berita belum utuh lagi. Ya kantor berita ibaratnya kayak PR negara. Nah, kayak gitu PR negara, bukan PR-nya pemerintah, bukan, Betul. Iya, PR negara. Negara. Anjir. 400-an mendaftar. Saya waktu itu sangat pesimis karena Nggak kepikiran Nggak bakal kepikiran. ngeterima lah. ada teman, ayo cepet dong ini. Saya bilang, saya kan sepatu saya, mohon maaf nih, saya punya sepatu kain, saya jemur kan masih basah. Saya bilang, masih basah nih, ini saatnya nih. Ini. Wah. Saya pinjam sepatu teman itu. Teman. Sotoy banget tuh. Pas saatnya ini. Wah, naik sepeda kan. Oke. Saya ketemu orang pertama tuh namanya Rosihan Anwar. Mungkin ada pernah kenal Rosihan Anwar. Saya nggak tahu, tapi saya pernah baca biografi beliau Ya. adalah seorang tokoh wartawan yang luar biasa. Saya tuh belum apa-apa tuh tes, sudah dia bantai.
muka begini jadi wartawan, nggak ada model katanya, nggak ada potongan, ada pokoknya habis ada. Itu sepatu kegedean. Saya bilang, Pak Haji, saya bilang, saya ini sebenarnya bukan sepatu saya nih, saya pinjam sepatu teman ini. Jadi gede kecil itu bukan urusan bapak, ini urusan saya nih, kan saya yang pakai. Dia bilang kira-kira Pak. Pokoknya belum lagi kita bertemu di materi wawancara, itu sudah dibantai habis-habisan. Oke. Pokoknya habis-habisan lah. Kalau mau kencing-kencing lah di situ. Tapi saya pikir dia belum lagi bertanya, saya tanya duluan. Apa Pak Rusyan dulu jadi wartawan juga seperti saya ini? Kaget dah. Jangan-jangan saya bilang, Anda nggak ada telur nih, langsung jadi anak ayam nih. Nah, di situ ya ini gini. nih. Wah, disuruh. Dia ini kan berdiri dulu katanya. Diri. Dia liatin. Kamu nih katanya nggak cocok juga jadi wartawan gitu lah. Pokoknya kayak gitu. Nah, beberapa hari berikutnya, dulu kan tes-tes begitu tuh birokrasinya agak pendek. Artinya kalau orang cocok saat itu juga dikatakan, kalau enggak juga gitu. Nah, saya alhamdulillah dari 400 itu terpilih lah. Modalnya tuh hanya satu, tapi ya Tuhan memberikan waktu itulah. Mungkin Tuhan tuh memberikan ini loh kira-kira profesi kamu yang pas. Meja itu, meja yang tempat saya tes itu ada kaca. Di bawah tuh ada harian Banjarmasin Post namanya. Di balik situ ada tulisan. Dia tanya waktu, lo pernah nulis? Pernah Pak? Wah nggak ada model. Saya lihat di tulisan saya nih. Di balik meja itu, ambil Pak nih, saya bilang, ini ada harian lokal Banjarmasin Post. Ini nama saya loh ini. Dilihatin. Nah di situ lo mulai cair kan. Kenapa Anda minat begini? Saya bilang, saya tidak tahu apakah itu takdir atau tidak, tapi saya tidak mau menjiplak bahwa saya di bawah bayang-bayang orang lain. Maksudnya katanya, saya berceritalah. Dulu abang saya bilang mendirikan harian kami di Jakarta. Harian Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itulah alat perang zaman Orde Baru yang meruntuhkan Orde Lama. Tapi bubar. Di situ salah satu pendirinya abang saya. Kaget dia, itu kan teman saya. Bapak boleh mengklaim teman saya, kalau saya nggak percaya mau gimana nih. Pokoknya saling ledek itu terjadi. Dan Rosihan tipe orang yang agak sedikit kasar kalau mengkritik orang itu, tapi dia kalau kita kritik dia nggak marah. Jadilah saya jadi wartawan pemula waktu. Saya banyak belajar itu dari Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Jadi saya belajar. Saya itu masih wartawan tulis. Tulis. Jadi itu. Nah, belum diangkat, belum apa tuh. Saya nggak tahu tuh gajian juga kadang-kadang tanggal 50 gajian nih. Di Indonesia tuh waktu itu tanggal itu cuma 30 31. Saya tuh gajian tanggal 50. Lambat orang bayar. Nah, ada senior saya namanya Jok Bendaya yang pemilik Banjarmasin Post, dia bilang, ini masih mending katanya, masih ada yang tunggu-tunggu gitu. Oke, saya percayalah itu kan. Tapi dunia jurnalis itu sebenarnya karena kita berniat dari awal paham bahwa kalau ingin kaya bukan di sini. Kalau ingin kaya bukan di dunia jurnalis itu. Cari profesi lain, jadi pedagang ya apa gitu. Gitu cerita awalnya. Dan alhamdulillah pesan orang tua saya bilang, kalau lu fokus pada satu pekerjaan, udah gelutin aja. Jangan lihat kiri kanan muka belakang itu, udah kamu fokus aja di pekerjaan itu, kamu akan selesai. Pernah kebayang nggak gue yang pernah dibanting-banting oleh Rosihan Anwar, gue gelut itu profesi itu dari seorang nggak ada apa-apanya gitu, di satu negeri antah berantah juga saya gelutin profesi itu, tidak pernah berhenti. Kalau saya juga melakukan di luar itu ada pekerjaan lain, tapi tetap di dunia jurnalistik. Nah, orang mengatakan bahwa wartawan itu paling jadi tukang tulis, jadi tukang potret gitu. Enggak. Dunia jurnalis itu adalah membutuhkan kecerdasan intelektual yang sangat luar biasa. Oke, benar. Tanpa itu dia gagal. Betul. Nah, kalau mau harus kepo. ya
Kalau hanya ikut-ikutan ya kayak wartawan, ya jadi wartawan bodrek aja gitu loh. Kesana. Jadi makmum. Ayo. Nah, iya. gitu. Tapi kalau kita itu nggak cukup. Nah, prinsip saya adalah dan saya menunaikan amanah orang tua saya. Kalau Anda jadi wartawan, jadi wartawanlah yang plus-plus. Artinya tidak hanya sekedar wartawan. Ah. Lo tukang tambal ban kayak, jadi ada kemahiran berbeda gitu, ada kemahiran lain. Oke. Apalagi nih? Cek. Saya mau tanya, Pak. Waktu pertama ada kisah menarik nggak sih ketika Abah turun ke lapangan gitu, terus mungkin punya anak buah Ya. gitu, terus memanage gimana pada saat itu, karena kan beda sama sekarang ya. Kalau dulu kan buat apa namanya menghubungi mereka caranya bagaimana kayak gitu kan. Oh iya benar. Ya kan? Kalau Sekarang sekarang kan kan gampang, iya, WhatsApp, bener kan segala ya, macam, oke, email. ini terus Oke. nulisnya Belum lagi juga. ngirim foto. Terus nulisnya juga pakai wah. Di tahun-tahun awal itu tidak secanggih sekarang kan. Nulis pun di mesin ketik. Dan itu kalau kita buat berita itu ya dua halaman paling maksimal. Ya 2 lembar aja. Kalau lo salah, biar bolong berapapun lo tambah lagi di situ. Pokoknya sekarang kan enak lah ya. Enak banget. Tapi bedanya adalah dulu tuh tingkat kekeliruan tuh sangat minim, paling 1-2%. Karena benar-benar dipikirkan. Iya. Iya. Kalau nggak bolong nih. Iya. Kita tuh nggak sekali dua yang tap itu udah habis, bolong, cari lagi, tambah lagi, Nggak boleh ketik lagi. tipe, nggak boleh tipe. Iya. Nah, ketelitian orang dulu bekerja, dan alhamdulillah aku mengalami beberapa zaman yang begitu, sampai zaman sekarang itu. Nah, yang ku catat itu adalah tingkat akurasi terhadap seorang jurnalis itu. Jadi dipikirkan dulu, baru sampai ke tangan nih. Kalau sekarang kan tangan dulu bekerja, baru dipikirkan. Iya. Tingkat kekeliruan itu terjadi. Yang kedua, kita sebelum menulis itu sudah di otak kita itu udah berangkat-rangkap nih. Yang mana kita pertama, yang kedua, terus aja gitu. Orang sekarang enggak. Dia tulis dulu baru dia baca. Kan agak berbeda lah. Nah, karena gaji murah dan nggak cukup waktu itu, saya masih honorer tuh. Jadi kalau orang bercerita soal, Anda kerja di mana? Oh, sebagai honor berapa lama? Oh, udah 2 tahun, Pak. Saya dunia honorer itu saya pernah mengalami 11 tahun. Jadi kalau bercerita soal pahit getirnya honorer itu 11 tahun tuh bisa bercerita banyak lah. Apalagi zaman dulu MR juga kecil dulu. Oh, kecil Udah banget. kelihatan, Bro. Nah, sebagai lelaki muda kan kita ingin pacaran, tapi nggak cukup nih. Nggak cukup. Gimana caranya? Ada seorang anak brigjen. Bukan anak brigjen itu yang kita ambil gitu. Saya kena perempuan. Hanya untuk pripas ayahnya supaya nonton bioskop gratis, itu aja. Tanpa otak miring jurnalis itu nggak mungkin kepikir. Nah, untuk melengkapi berikutnya tuh aku nyambi di surat kabar harian lokal. Di Jakarta atau Waktu itu aku kan pindah-pindah kota nih. Waktu iya. itu Oh, iya. terjadi di Banjarmasin. di Banjarmasin. Oke. Nah, mengasuh satu rubrik kriminal. Dan konyolnya tuh surat kabar dibeli orang gara-gara halaman itu aja. Yang lain orang nggak perlu baca. Kayak pos kota yang ini dia Nah, ini kira-kira dia. Iya, dari iya, pos iya, kota. Oke. Sampai jam 11 malam itu nggak ada berita yang bisa diambil. Coba bayangkan, aku tuh punya jaringan seluruh pemadam kebakaran, seluruh rumah sakit, seluruh pos polisi, pos kodal op, pokoknya sampai radio pantai semua tuh. Hari itu jam 11 malam nggak ada berita apapun. Bingung nih. Sampai ada teman, lu gue bunuh aja deh lo supaya gitu. Sama segitunya. Buat dapat berita. Jangan dapat berita gitu. Tapi selagi lagi wartawan itu ternyata makin kepepet, dia makin cerdas. 11 malam, sedangkan jam 2 harus naik cetak di dini hari kan, karena surat kabar harian. Oke, kita jalan deh. Kemana? Hari itu hujan, saya masih ingat tuh hari hujan. Lo ada duit nggak? Gue pinjam deh. Nanti teman saya itu fotografer. Ini ada rekayasa, tapi ini beneran faktanya. Lo nanti berada di bawah, kebetulan ada jembatan, dia suruh tunggu di bawah sana.
siap tuh potret tuh. Waktu itu masih klise kan, Mhm. lo hati-hati nih berapa nih, 33 katanya, mereka kan kesempatan 3 kali jepret Iya. aja. Iya. Oke lah, di bawah saya sewa tukang beca, bang, anda nanti berguling-guling, itu aja dibayarannya. Tukang beca tuh kan ya akalnya kan kayak kita juga gitu, yang penting duit kan. Yang penting gitu. duit kan. Oh dia main akrobatik lah atas jembatan, gulung-gulung. Di bawah tuh ada pasar. Skenario-nya gulung-gulung tuh di jembatan aja. Heeh. Ternyata kelewatan Sampai ke ke pasar, masuk blok blok blok. Wah. Saya nulis beritanya, fotonya bagus. Oh pokoknya inilah terselamatkanlah hari itu kan. Tapi saya udah bilang ke teman saya udah meninggal sih, TDMD namanya, orang Jogja. Bong, rasa kita ini nipu kayaknya nih. Enggak bang katanya. Ini kan beneran nih. Fotonya kan ada. Iya juga, tapi kan ada skenario-nya nih. Cuma skenario yang kelampauan ini di luar. Tapi itu redaktor nggak tahu tuh. Nggak tahu. Wah saya dapat nama lah kan di kantor kan. Wah hebat nih tim berdua ini ternyata tangguh. Dalam keadaan kepepet tinggal beberapa menit lagi naik cetak. Orang kan bangga mestinya nih. Iya. Tapi saya takut. Sejak itu saya takut. 2 hari berikutnya nggak bisa tidur saya. Saya datang ke pimpinan redaksi. Pak sebenarnya berita yang saya buat itu benar adanya. Tapi saya rekayasa. Silakan deh. Anda mau pecat saya. Saya berdosa ini. Dia peluk saya. Nilai yang paling berharga itu adalah pengakuan kamu katanya. Dari situ membekas nih. Nah perjalanan karir berikutnya ternyata ini terulang dan aku tadinya berada di posisi A, berikutnya aku berada di posisi B. Beberapa lama itu aku dipindah ke Kalimantan Timur. Pindah Kalimantan Timur, 8 tahun di sana. Yang konyolnya tahu nggak, dipindah ke kota itu nggak pernah nginjak kota itu, jadi di barang nggak tahu juga di. Ada teman bilang, lo kuasai kota ini dalam waktu sesingkatnya, caranya begini begini, gaya obat nyamuk. Lo cari kenalan sehari satu, tahun kan 365 orang. Lo tau mau nggak lebih cepat? Ada yang meninggal, lo datang. Walaupun bukan keluarga, nggak kenalan, pokoknya situ lo dapat 40 orang kawinan. Udahlah ikut aja ke sana katanya. Benar. Dalam seminggu hampir kota itu hampir lah kita kuasai. Kita di sini ada kenal. Nah, tidak hanya sekedar itu, kenalan ini ku catat dan selalu menjadi mata telinga profesi kita. Iya. Jalan oke lah. Ada 2 peristiwa yang sebagai seorang jurnalis itu yang masih ku catat adalah aku pernah mau dibunuh orang kan di sana gara-gara menulis satu berita yang menantang penguasa. Tapi sebetulnya itu benar adanya. Benar. Jadi ada pengusaha besar, sangat besar lah orangnya, pernah menguasai 4 juta hektar hutan. Luar biasa. Kira-kira lo tahu lah. Pernah jadi menteri perdagangan dan pernah juga jadi koruptor juga pernah di Nusa Kambangan. Dia punya pabrik pengawet. Apa tuh ya kalau disuntikin ke satwa? Formalin. Waktu dia loading di Sungai Mahakam jatuh tuh. Formalin jatuh ke sungai. Masuk ke sungai. Oke. Buat berita. Nah yang konyolnya tuh aku datang ke seorang ahli farmasi. Ini kalau bertonton begini kira-kira jadi apa nih? Dia cerita manusia tuh cukup beberapa cc udah jadi patung katanya. Wah, kutip tuh. Besoknya tuh heboh lah. Nah si pemilik industri ini dari Jakarta datang. Waktu itu kalau nggak salah beberapa 2 hari lagi presiden mau berkunjung ke kota itu. Saat itu siapa? Soeharto masih? Soeharto. Berat batal gara-gara itu. Karena ada Ketakutan masyarakat dan cek pada masyarakat itu sangat luar biasa. Nah ada 2 tentara lah bawa senjata, udah di koka ini, cabut gak? Bilang, Pak, kalau untuk mencabut pasti tidak. Kalau antara mati tidak mati itu belum tentu juga. Bapak nembak belum tentu juga bunyi. Itu sudah di sini nih. Aku masih ngomong. Bapak tembak belum tentu bunyi.
bunyi belum tentu kena, aku bilang kena belum tentu juga mati, tapi prinsipnya saya tidak akan mencabut karena ini fakta dan saya tidak mau membohongi masyarakat. Itu satu yang ya kalau ya itulah, dunia jurnalis itu makin kepepet, dia makin imajinatif untuk bagaimana mencari solusi. Bener kayak tadi Ah, Abah bilang ya, di antara hidup dan mati berarti Iya ya. betul. Karena harus mengungkap fakta yang luar biasa. Si tentara ini takut juga, jangan-jangan iya nih, gua ketek gak bunyi, takut juga. Oke, yang kedua itu ada pesan orang tua bahwa kalau ingin jadi profesi apapun harus di atas rata-rata, harus plus. Plus. Nah zaman itu kan ada dua pulau di utara Kalimantan Timur tuh namanya Pulau Sipadan Legitan. Mungkin pernah dengar dan sekarang sudah lepas dari teritori Indonesia, sekarang sudah di milik daerah mana? Malaysia. Kalimantan Utara Oh. itu ada pulau Iya. yang sekitar. Hmm. Aku ke sana, aku catat, aku buat buku jurnal lah. Hmm. Nggak bisa diberitakan karena itu sangat peka soal bilateral. Terlalu sensitif. Ku kirim ke pimpinan, ku kirim juga ke presiden. Jadi kan dulu tuh asa ini aja, kantor pos sudah kirim kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Menhan Kampanga, pokoknya gitu. Beberapa hari berikutnya ada respon suruh datang ke Jakarta menjelaskan itu. Waktu itu tegang sekali antara Malaysia dan Indonesia itu soal berebut pulau ini. Dan aku memotret pulau itu apa adanya, berapa pohon kelapa di situ, siapa yang pemiliknya, siapa yang nanamnya dan seterusnya, rinci banget lah, sangat rinci lah. Nah, dipanggil ke Jakarta, waktu itu Mensesseknya Murdiono namanya. Oke. Kenapa? Dia bilang, kepentingan apa kamu menulis ini? Enggak Pak, mungkin suatu saat ada gunanya gitu. Ini dokumentasi sejarah. Waktu itu tegang, sampai Pak Presiden Soeharto itu waktu itu, oke lah Malaysia kalau meminta pulau, kami 17.000 pulau, ambil pulau lain, asal jangan pulau itu. Filosofi orang Jawa bahwa ini marah. Dan pasti perang lagi kita nih. Dulu kan pernah kita tahun 63-an itu Manas juga. sempat perang juga dengan Malaysia kan, Iya. konfrontasi. Nah, Tuhan memberikan hadiah untuk aku tuh, tulisan itu ternyata disitulah membuka kotak kotak keajaiban aku berkembang berikutnya. Berapa hari berikutnya aku diminta siapin segalanya, berangkat ke Kuala Lumpur, dipindah ke Kuala Lumpur gitu. Abah berangkat Berangkatlah sama tim. dipindah. Enggak sendiri tuh. Oh sendiri. Pesan dari Badan Intelijen dan Pak Murdiono dan Pak Harto, Anda kami taruh di sana 2 tugas, sebagai jurnalis dan sebagai diplomat yang tersembunyi gitu. Wah, Diplomat khusus. nah diplomat tersembunyi, diplomat itu intelijen. kutanyain kan, ada atas pertahanan, tugas saya apa nih? Anda seorang intelijen begini, Anda lebih baik dari saya, dia bilang. Dia orang intelijen juga, karena Anda bisa merasuk kemana-mana, tahu nggak apa yang gue kerjain tuh? Kalau begitu, gue harus dekat dengan pemuka pemerintahan di Malaysia. Dengan Mahathir, waktu itu Mahathir, dia sudah menduga bahwa ini orang berbeda dengan wartawan Indonesia yang ditempatkan di Kuala Lumpur. Agak-agak berbeda nih. Oh, Ini manuver. udah bisa nebak. Iya, dia lihat kan tulisan-tulisannya. Aku pernah masuk ke pangkalan angkatan laut yang sangat rahasia sekali di Perak namanya, negara bagian Perak. Kulihat dia punya kapal selam berapa, dia punya, pokoknya lengkap lah. Ya orang intel tuh kan. Tapi ya orang taunya ini wartawan nih kan gitu. Iya. Itu selalu kulaporkan. Jadi kalau terjadi paling buruk pun kita sudah ada referensi gitu. Terus berapa orang Indonesia di Malaysia? Sudah aku ini kan. Terus kantong-kantongnya di mana aja. Kesimpulannya kalau terjadi perang, Malaysia itu mati duluan, orang di Malaysia itu, orang Indonesia di Malaysia itu yang menghabisi. Sangat cukup lah. Dari situ terjadilah gejolak di Indonesia yang sampai dolar waktu itu 15.000 tuh. Oke. Jadi kalau aku konversi uang gajah aku di Malaysia itu sangat luar biasa.
Kan kita digaji dolar. Iya. Jadi kadang-kadang saya makan tuh gak kesuap gitu loh. Karena temanku tuh ngirim kabar, aku nggak bisa lagi beli susu kayak gitu loh. Aduh miris banget gitu. Akhirnya aku minta kepada pimpinan, aku pulang. Oh nggak bisa katanya, ini harus lapor ke Deplo dulu, harus ke Mensesnek dulu. Pokoknya urusannya ini. Hanya satu pertanyaan yang harus kujawab. Aku pulang itu, aku ingin bergabung dengan kawanku tadi satu tikar di Jakarta. Sakit sama sakit, senang sama senang. Tiba-tiba kondisi seperti itu. Pulanglah. Ada teman bilang, bos aku sih, namanya Pak Parni Hadi. Ngapain lo pulang? Belum tentu lo bisa makan di Jakarta. Kayak gitu. Ternyata benar. Benar. Nggak bisa makan di Jakarta. Benar. Sewa rumah nggak bisa. Transport itu kalau aku di Bintaro itu ya naik darat, laut, udara, dan kepolisian baru sampai ke kantor tuh. Semuanya susah banget lah. Tapi aku senang kumpul sama kawan-kawanku. Nah pada saat terjadi kerusuhan itu aku sudah memulai 99 Pak pertanggungjawaban Pak Habibie itu 99 ya. 9899. Aku jadi chief reporter di situ. Berarti aku harus menangani sekitar 1.400 atau 1.500 wartawan seluruh Indonesia dalam negeri. Chief reporter itu kalau di tentara itu panglima lah. Nah, ada menteri pertahanan, itu pimpinan redaksi. Tapi di lapangan komander itu chief reporter yang. Chief reporter. Waduh, gue pikir gue buatlah kayak cari papan catur, ku taruh di atas meja. Kawan-kawan, ini catur apa gimana nih? Ada itu sudah buat strategi. Nah, ada wartawan yang baik, ada yang setengah baik, tapi ada yang nakal gitu. Bilang, kalau tembakan itu lu tiarap. Wah, ingin jadi hero gitu. Wah, di depan Semanggi itu. Malam hari aku masih ingat tuh. Sekarang anak itu lama aku nggak ketemu. Tembakan itu dari atas ke bawah tiba-tiba berubah tuh, kan kelihatan kalau malam tuh. Peluru itu kan merah tuh datar. Jadi kan nembak siapa aja nih. Pas aku di sana, Bun, Marbun, ayo tiara. Wah, dia asik dengan kamera kan. Mati nih anak nih. Aku timpuk aja sama bata, pingsan ya. Aku tarik tuh. Ada BRI kan. Situ ada keran ku iniin. Kalau nggak mati dia. Matilah, aku yakin. Peluru nyasar. Peluru kemana-mana itu dari Semanggi tembak. Ku bawa di belakang ada gedung BRI itu, di situ ada tempat sampah. Aku titip dulu di situ tuh. Tempat sampah itu ini. Jadi yang bandel-bandel gitu aku ketemu gitu. Nah, aku nggak membayangkan berikutnya tuh seperti apa. Tapi yang kupikir filosofinya sederhana. Kalau pimpinan pasang badan, kawan-kawan di lapangan tuh akan pasang nyawa. Itu kubuktikan. Baik di tim maupun di tempat yang di tsunami pokoknya. Filosofi itu harus kita pegang. Sebagai komander, jangan ya di belakang meja ini enak-enak anak buah itu. Kalau kita pasang badan, anak buah akan pasang nyawa. Jadi kawan-kawan peliput yang tim peliputan itu semua aku masukin ke hotel, dia tidur di hotel. Oh hebat lah, hotel mulia, pokoknya di hotel semua lah. Aku tuh tidur di DPR, ada tangga di DPR, tuh tidurnya di situ. Ya. Itulah. Nah, bukan soal ini, bukan karena ini soal waktu kan. Waktu itu menit 5 menit sangat berharga sekali begitu. Sangat berharga. Ya ada yang iri lah. Terus aku dipindah ke Pasar Baru. Kepala Biro Foto Pasar Baru. Yang gedung bersejarah itu. Yeah. Kupikir habis nih di sini. Karena waktu itu foto itu kelas 2 lah dalam hal liputan. Kelas 2 tuh gini. Orang mengutamakan tulis. Waktu itulah. Waktu itu. Foto tuh belum begitu dihargai. Kubangunlah sistem. Aku cari orang yang tadinya nggak ada orang tuh. Akhirnya aku buat kriteria. Oke, kalau kita nggak bisa yang organik, yang resmi, kita angkat koresponden namanya koresponden fotografer khusus Berarti foto jurnalistik. zaman dulu fotografer susah. Susah. Orang kan kamera kan
pakai Wow. modal. Iya sih. banget. Memang jalan sekarang jalan kemana aja foto. Iya. Jadi ku buat satu strateginya gini. Siapa saja yang mau motret, lo ketemu tanyain, lo mau jadi koresponden kita nggak? Nah, ada saya ketemu seorang pemotret di Ragunan yang klik kasih duit gitu. Oh iya. Ada kan iya, gitu, iya. Floroid, Bebas. Floroid, Floroid. Itu pun kita angkat jadi koresponden. Hmm. Wow, dia bangganya kan kita kasih Hmm. ID card, press. Wow, Waduh, bangga Luar lah. biasa. Tahu nggak? Dia pernah menghasilkan produk foto dunia saat zebra melahirkan dia. Dia buat screen sampai si anak zebra itu lahir dan berdiri. Dia dapat fotonya. Sih, tukang foto Itu keliling. tukang foto keliling. Tukang foto keliling. Sehingga aku lengkap lah, seluruh Indonesia tuh ada 816 fotografer. Wow, Wah, luar biasa. sudah kuat sekali lah kita. Hmm. Nah, ada lagi teman bilang ke pimpinan, itu Topik katanya mau mendirikan kantor berita sendiri di Pasar Baru. Waduh, aku bilang, aduh, macam-macam lah. Ya, namanya sikat sikut tuh di mana-mana kan Betul. ada. Iya. Ada seperti itu. Dan pemerintahan Gus Dur itu, aku pernah dipecat malam, pagi hari dianulir gitu, gara-gara tanggung jawab tuh. Jadi Gus Dur ini jadi presiden, entah kenapa siapa yang membisiki, dia jalan keluar di istana itu pakai celana pendek. Kita ya wartawan kan harus memotret dong, Iya. tapi nggak ada yang berani menyiarkan. Siarkan, ini foto berita yang bagus kok. Nggak ada seorang presiden di celana pendek keluar. Kita siarkan. Nah, Reuters tuh kantor berita sama dengan kayak Antara. Berapa detik setelah kita itu dia kutip. Jadi dia siarkan. Jadi mendunia lah foto ini. Malam datang orang setnek buat suruh pemecatan. Gue bilang aneh juga nih. Gue yang bersalah yang memecat tetangga sebelah, kan aneh nih. Aneh lah. Gedung kita mau dibakar. Pokoknya ini mempermalukan presiden katanya. Saya pikir semua orang tuh mau motret, cuma siapa yang memulai berani itu. Waktu itu temanku namanya udah pensiun, Ali Anwar. Pak Ali, saya tanggung jawab. Benar nih, iya 1000% saya tanggung jawab. Dipublish lah kan. Gue tahu bahwa ini mungkin di penghujung, tapi gue ingin mati yang terhormat gitu. Benar, malam hari suruh pemecatan, pagi-pagi dianulir. Karena Ada argumentasi, salah prosedur. salah prosedur. Jadi setnek itu menganggap wah dengan kekuasaan bisa memecat wartawan gitu loh. Kebetulan kami kan kantor berita negara itu di ex officio sebagai pengarah itu kan Mensesnek gitu loh. Mensesnek kebetulan di bawah presiden gitu. Iya. Wah, dianggap dengan cara begini Bisa dong. sakti dong ini. Nah, di situ dianulir pagi itu. Jadi lagi gua kepala lagi. Tapi sebenarnya Antara ini independen kan, Bah, jatuhnya kan. Jadi Antara ini sejarah supaya kawan-kawan juga mengerti bahwa Antara itu tadinya yayasan. Punya ada Malik Sumana. Ada. Itu punya orang per orang. Oh, oke. Lalu Resmi, dia terdaftar tuh. Hah? Terdaftar resmi. Iya, yayasan. Yayasan. Yayasan ya kayak badan hukum yayasan lah. Dia ambil alih lalu Bung Karno. Alasan untuk alat perjuangan. Ya, sebagai Waktu itu propaganda lah zamannya waktu itu tuh untuk itu ya sudah keterusan. Keterusan. Sampai Asalnya akhirnya yayasan. jadi kantor berita nasional. Seolah itu punya negara, padahal punya orang per orang itu. Nah, itu kadang-kadang dilupakan seperti itu. Dilupakan. Orang tahu bahwa jasa Antara itu kemerdekaan itu pertama kali itu disiarkan di Pasar Baru itu gedungnya. Jadi di Jalan Proklamasi, kakak proklamasi kan orang nggak tahu tuh. Ada yang bawa naik sepeda di bagaimana waktu itu Jepang kan sangat kuat sekali sehingga sampai ke gedung Jalan Antara 56 di Pasar Baru itu pakai Morse kirim. Nah, pertama yang nangkap itu Bangkok dan India. Tapi pertama yang menyiarkan tuh orang India. Jadi
kemerdekaan Indonesia tuh di India pertama kali mendunia tuh Mendunia. bukan dari Jakarta, bukan, Iya, bukan. iya. Pakai morse. India, kemudian disiarkan lagi. Disiarkan. Iya. Itu ceritanya. Jadi besar atau kecil peran itu ada di situ. Nah, aku kebetulan lebih daripada separuh hidupku aku mengabdi di lembaga itu. Nah, tentu kan dipercayakan sebagai pimpinan itu ada amanah yang besar. Bagaimana kita regenerasi. Nah, ini bicara soal leadership. Waktu di Biro Foto itu mencari orang yang mau jadi kepala itu yang pas gitu loh. Hampir-hampir susah. Susah. Ya, ku buatlah namanya teori Rising Star namanya. Jadi ku cari orang yang potensial, ku didik, ku latih, ku ini. Dan itu urut kacang. Ada teman namanya Oscar Montola. Oscar Montola. Wah, ini Katanya si dewa foto di dewa Indonesia. foto. Iya. Betul, betul. Iya, Senior memang. dari seniornya Iya. fotografer wartawan. Jadi jurnalis. Oscar 3 tahun sebelumnya, Oscar, lu siap-siap ganti gua. Aduh bang, aku gak bisa begini, aku bisa. Gak ada istilah gak bisa, bilang. Pelan-pelan lah. Nah, kewajiban kita lah bagaimana melatih kemampuan manajerialnya, leadershipnya. Jadi selama itu pelan-pelan. Nah, di belakang Oscar tuh sudah kita siapkan lagi nih. Nanti lu gantiin Oscar ya, kayak gitu. Ini profesi yang bukan kayak di pemerintahan yang dengan SK bertukar nama, enggak. Karena ini tanggung jawab dan keunikannya berbeda. Berbeda. Gitu. Jadi prinsip kembangkanlah anak buahmu melebihi dari posisi kamu, baru kamu berhasil. Kalau ya sama-sama aja gagal, Gagal. apalagi di bawah, wah gagal lagi tuh. Dari situ tuh ada perkembangan zaman kita ada otonomi daerah. Aku pernah juga menyambi pekerjaan di Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI namanya. APKASI itu wadah berhimpunnya para bupati seluruh Indonesia loh. Dulu kan isunya kenapa muncul Bekasi, itu Bekasi. karena takut Indonesia ini akan dirobek-robek oleh negara-negara bagian kan. Lalu buatlah asosiasi itu. Otonomi itu ada baiknya dan ada juga jahatnya. Yang jeleknya tuh ada yang mengatakan, wah ini kan menciptakan raja-raja kecil. Kalau aku sih prinsip korupsi itu di mana-mana memang ada. Iya. Sekarang logikanya sederhana. Seorang bupati korupsi, walaupun ini jelek ya, dia ambil duit negara, dia kembangkan di kabupaten dia. Apa bedanya dengan dia mengambil duit Indonesia, dikembangkan di Jakarta, dibawa ke luar negeri? Sama-sama buruk nih. Iya. Kalau aku pribadi lebih baik biarlah bupati wali kota itu korupsi di negara, di kota dia. Iya. Tapi untuk dikembangkan situ. lagi. Nah, di asosiasi pemerintah kebetulan aku membuat satu proposal, ini harus berkembang dan membumi. Nah, di sini membutuhkan alat perang. Kutawarkan kita buat media deh. Buatlah media, majalah namanya Suara Otonomi. Koplahnya sampai 200.000 eksemplar. Wah, hebat juga tuh. Tempo waktu itu ya paling 20.000 lah. Pokoknya gue di atas itulah 200 ribuan tuh. Sehingga pengiklan tuh mudah. Itu pernah dilakukan. Nah, di jalur yang lain juga aku pernah mengalami. Jadi di antara ditulis bahwa ada seseorang yang dari tenaga honorer 11 tahun menikmati honorer, dia bisa menapaki karir sampai orang tertinggi. Ini karir ya. Kalau pimpinan antara itu kan terserah presiden. Presiden ganti, gua mau si A, ya jadilah A gitu. Sebagai presiden. Tapi untuk karir di sekretaris jenderal itu Paling aku tinggi. pernah sampai ke sana. Kenapa bisa sampai ke sana? Tuhan memang membuat skenario itu rupanya. Kita di tempat sini berdarah, di sini berdarah gitu. Dan alhamdulillah dari situ bisa ada satu legacy yang kita ini kan adalah kalau ingin jadi wartawan, jadilah wartawan. Kalau ingin profesi lain, kembali ke profesi lain. Nah, terakhir entah kenapa tuh aku nyasar ke di Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini.
Aku juga mungkin sesat, Gue mungkin pertama sesat kali juga. masuk sini kaget Nyublek coy. nyublek. Senior Antara di sini, Kaget. buset. Iya. Tapi dengan perubahan usia ya, aku berpikir saatnya aku sekarang bayar utang. Waktu itu ya, Hmm. di sekjen tuh aku mundur bukan diberhentikan, bukan. Aku yang mundur. Karena ada temanku yang aku bersumpah kan, Hmm. 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 kalau gua jadi ini, lu naik ini dan lu harus lebih baik. Dia menggantikan. Nah saat itu terbetik, oke sekian puluh tahun, namanya wartawan kan sangat sibuk, sibuk yang nggak jadi duit, sibuknya tuh. Dulu ada namanya Menteri Pertahanan tuh Jenderal Yusuf namanya. Itu sangat sibuk sekali ke seluruh Indonesia ini, pokoknya ya kayak taksi aja kita ikut sekarang. Sehingga kadang-kadang di bandara itu pakaian kotor itu ditukar aja di bandara, gak sempat ke rumah lagi. Lo bayangkan, sibuk banget lah, tapi nggak jadi duit. Waktu itu Pak Yusuf tuh nggak pernah yang bicara soal duit, soal perjuangan, soal zaman-zaman tim-tim itu. Nah kembali ke soal, sehingga aku simpulkan ini adalah start yang bagus untuk bayar utang. Karena terlalu lama meninggalkan masyarakat, aku menggeluti profesi itu. Pertama itu di kampung ya, di Bintaro itu mau jadi ketua RT. Gimana sih jadi ketua RT itu? Waduh, aku kalau struktur pemerintahan itu sampai presiden itu paham lah. Ternyata jadi ketua RT itu lebih ribet daripada seorang presiden. Benar. Di RW seperti itu. Jadi kadang-kadang pengalaman baru lah. Lo membayangkan nggak orang suami istri berkelahi gitu loh, bawa ke ketua RW, suruh damaikan untuk soal cerai. Kita kan berkelahi nggak pernah, cerai mencerai belum pernah gitu loh. Aku juga sempat mendedikasikan diri di bidang pendidikan, ketua komite sekolah. Jadi saat-saatnya itulah bayar utang. Walaupun aku sebenarnya tidak terutang dengan institusi itu. Nyasar ke Itjen Kemendikbud. Waktu itu kulihat kementerian ini nggak ada nggak ada performance yang membanggakan aku gitu. Sini organisasi yang besar, orang yang besar, duitnya besar, tapi hasilnya. Aku pernah ingat di Malaysia, aku pernah datang ke Kementerian Pendidikan, waktu itu Najib, teman. Aku dekat dengan Najib. Najib Menteri Pendidikan, gue datang. Kementerian Pendidikan itu di Malaysia waktu itu tuh dia sewa mall untuk kantor kementerian. Di Indonesia waktu itu kantor kepala desa aja punya sendiri tuh, lurah punya sendiri, camat sendiri, nggak ada yang nyewa, nggak ada. Kementerian itu, tapi hasil akhir kualitas pendidikan Malaysia itu jauh lebih baik dari kita. Karyawan dia cuma 80 loh waktu itu. Cuma 80. Ya, kita sudah 18.000. Ribuan. Iya, Belum yang daerah-daerah. Iya. Waktu itu kubandingkan dia 80, kita sudah 18.000 orang. Hasil kita bonyok lah. Nah, setelah aku itu, wah ini kementerian. Ada teman sepotong kata tuh, bisa bantu gak Itjen Kemendikbud. Waktu itu Pak Irjen, Pak Daryanto. Saya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Saya kemahiran di sini. Saya profesional di sini. Saya mahir, saya punya integriti, saya punya kejujuran di profesi saya bisa ini. Tugas saya hanya 2, bagaimana public relation jalan dan branding terhadap Itjen. Itulah saya geluti 3-4 tahun terakhir ini. Hasilnya bagaimana itu biar orang menilai lah. Karena saya yakin kita harus dandanin nih kementerian. Masyarakat kita menunggu ini bermanfaat nggak kementerian ini. Duit rakyat sudah terlalu banyak dialokasikan di sini. Nah, kita adalah bagian terkecil, tapi kita bisa berbuat sesuatu. Kira-kira rencananya apa lagi buat Itjen tadi? Saya ada episode terakhir, entah di mana saya bayar utang lagi. Saya pengen, nih mimpi lah. Menara tertinggi setelah branding itu apa yang disebut dengan landmark. Jadi kalau orang bicara soal Jakarta, itu landmarknya itu adalah Monas. Wah di Jakarta nih, orang di dunia apa? Wah di Menara Kembar nih, oh Malaysia nih kayak gitu. Satu saat
Tapi landmarknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini landmark kebermanfaatan. Kalau ingin mencerdaskan orang yang benar gitu. Kebermanfaatan kepada masyarakat kita. Kalau kita bisa menciptakan seperti itu, landmarknya seperti itu, baru kita boleh. Perjalanan itu masih panjang, tapi aku yakin kita bisa. Kita bisa. Terakhir lah Pak, terakhir nih. Ya. Untuk teman-teman yang kira-kira pengen jadi wartawan. Nah. Pasti banyak ya, saya juga kan sebenarnya pribadi sempat dulu punya Saya impian. sempet tertarik juga. Gue sempet punya impian pengen masuk Antara coy. Kalau gua kepikiran pengen jadi penulis aja sih sebetulnya. Jadi penulis berita, penulis novel atau penulis lah pokoknya. Ya kayak Tapi wartawan juga sih. sekarang suka bingung gimana cara mulainya ya. Nah, Ya. mulainya dari mana, Iya. terus step-stepnya apa aja. Nah, gimana caranya dari anak lulusan SMA bisa masuk ke kantor Aurita gitu lah. Ya. SMA yang kuliah. Iya sama, yang lulus kuliah harus masuk kuliah. Jadi dunia jurnalis, Aurita. dunia jurnalis tuh nggak mengena strata pendidikan. Iya. Nggak pakai tuh lu mau tamat Ijazah SD, nggak pakai lah tamat istilahnya. doktor, profesor, nggak penting itu. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting itu gelutilah profesi itu dengan serius, pasti jadi. Lo pikir Rosihan itu tamatan sarjana? Enggak, tokoh-tokoh pers Indonesia tuh. Ya mohon maaf lah, kadang-kadang waktu itu. Tapi mereka jauh lebih mendunia gitu daripada banyak tokoh yang mengaku tuh tokoh pers, doktor ini. Jadi soal akreditasi pendidikan itu untuk membantu saja. Oke. Perlu tapi untuk membantu, Untuk bukan menambah wawasan lah. penentu. Mulailah dengan niat. Ya tadi kalau mau menulis, tulislah. Karena Jadi ini, wartawan tuh bukan bakat. iya, itu benar, pilihan. benar. Apa disebutnya tuh? Harus punya jurnalis sense. Ya, gitu. Jadi kayak apa sih? Ah. Kayak, lo harus ngerti lah kalau lo wartawan. Harus punya passion di Bukan bidang passion itu. juga sih, maksudnya kayak Jadi otak dan jiwa kita itu ada satu pesan yang harus kita tunaikan. Oh, membela ketidakadilan mulai gitu. Atau ingin meluruskan bengkoknya masyarakat. Jadi ada Harus ada pesan, niat seperti itu ada dulu ya? ada itu. Nah, geluti aja. Kalau dikatakan bakat, enggak. Saya nggak percaya bakat itu. yang penting niat. Niat. Dan kita geluti, pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Dan jadi kawan-kawan yang ingin berniat itu, dan kita di Radio Ijen nih kalau memang ada yang berminat silahkan datang ke sini, kira-kira gitu ya. Iya. Kita akan berbagi, bukan mengajari, bukan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Insya Kalau Allah mau bisa. belajar mau datang Ya, aja lah. datang pokoknya. aja. Dan itu gratis kan? Gratis. Gratis. Oh, Gratis. Kalau mulai nulis, Ya. Abah mulai nulis, apa yang harus kita tulis dulu? Tulislah yang ada di benak kamu, jangan nulis yang tidak ada di benak kamu. Oh. Gitulah. kira-kira. Nah, iya. Gue mikirin benak Oke. tuh Ki. Jadi terima kasih kita sharing dan Oke. terima kasih. Oh kita sekali. emang kasih ya bang ya. Makasih banget, luar biasa nih Set ilmunya. pengalaman coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siniar Radio Ijen Kemdikbud. Itu dia obrolan kita sama Pak Taufik. Ya, luar biasa banget ya ilmunya. Ternyata beliau sempat Malah melintang. jadi seniornya ini juga Oscar. Bang Oh Oscar. iya, Bang Oscar. Bang Oscar. Bang Oscar. Luar biasa lah itu cocok. Itu Arbain juga ya bakatnya ya bang? Iya. Arbain Rambe. Ruli Kusuma. Ruli Ruli Kusuma. Kusuma. Darwis. 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 Tapi Luar itu biasa. kan dia lebih hebat dari kita. Iya. Itu yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing nyeprin. Gitu. Iya benar. Oke. Oke, nanti Oke. kita lanjutkan lagi di siniar Radio Ijen selanjutnya.